Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayang bagi kita semua. Rado Yendra bersama Rado Institute kembali hadir untuk mengisi dunia maya Indonesia dengan berbagai referensi riset untuk memandirikan riset mahasiswa Indonesia. Nah, kembali pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan mengenai cerita aplikasi model peluang yang terbit di suatu riset artikel, yang khusus kayaknya untuk prodi elektro dalam jurnal World Scientific News and International Scientific Journals dengan judul Determination of Probability Distribution Function for Modeling Path Loss for Wireless Channel Application over Microcellular Environments of Ondo States, Southwestern Nigeria. Nah, pada kesempatan yang lalu kita telah mengupas 4 model tentang pemodelan peluang untuk dataset path loss ini. Lalu ada 2 lagi model peluang yang masih baru di dalam pemikiran kita. Maksud saya mungkin masih baru, tidak familiar bagi mahasiswa Indonesia. Di antaranya adalah model peluang logistik distribution, seperti persamaan 1, persamaan fungsi densitas peluang 2 parameter dengan variabel mu dan s, dan yang terakhir adalah model peluang extreme distribution function. Jadi ini bukan GV ya, bukan generalized extreme value, tetapi extreme distribution yang terdiri dari 2 parameter alfa dan beta seperti pada persamaan 16. Nah, tentu 2 distribusi ini akan kita bincangkan pada hari ini. Oke, kita lihat. Theoretical 2 fungsi densitas peluang ini telah kita coba pertajam seperti pada slide yang Anda lihat. Ada logistic distribution yang telah kita lengkapkan dengan likelihood L besar. Oke, likelihood telah kita lengkapkan. Perkalian fungsi densitas tunggal univariat. Oke, hingga n variabel acak seperti persamaan L besar. Lalu setelah L besar ada log likelihood, di mana log likelihoodnya adalah melogaritma naturalkan L besar. Jadi 1/S dikali sigma xi kurang mu dikurang n kali log S dikurang dengan log 1 tambah eksponen x kurang mu per S kuadrat. Ini adalah bentuk dari log likelihood. Nah, sengaja kita pertajam agar menjadi menarik, dapat memotivasi mahasiswa kita. Nah, bahasa log likelihood ini kalau dalam R kita berikan. Nah, seperti dalam R 1/1 par 1 itu maksudnya S dikali dengan sum X kali per 2 itu artinya parameter kedua atau U dikurang N kali log per 1 kurang sum log 1 tambah eksponen kurang per 2 per 1 pangkat 2. Nah, ini adalah bahasa program R yang akan kita gunakan nanti pada masalah optim. Nah, masalah optim. Nah, ini untuk logistic distribution. Lanjut, setelah logistic distribution ada extreme distribution. Nah, seperti halnya logistik, kita lengkapkan dengan L besar, likelihood, 1/beta pangkat N kali eksponen min 1/beta sigma X kurang alpha dikali eksponen sigma minus eksponen minus X kurang alpha per beta. Oke. Setelah likelihood ada log likelihood. Min L kali logaritma natural beta dikurang 1/beta logaritma X kurang alpha dikurang sigma eksponen minus X kurang alpha per beta.
Nah, telah kita transformasi ke dalam bahasa R menjadi minus N dikali log par 1 itu beta, dikurang dengan 1/1 dikali sum X kurang par 2 alfa, dikurang sum eksponen minus X kurang par 2 par 1. Nah, dua penajaman fungsi densitas peluang ini seperti biasa kan kita gunakan nanti dalam R. Nah, jadi saya rasa penajaman dua distribusi ini, distribusi logistik dan extreme distribution, menjadi pengayaan baru atau warna baru bagi model peluang untuk mahasiswa Indonesia. Nah, lalu kita coba selesaikan dengan menggunakan R kita. Nah, ini R kita. Dalam R tentu kita coba panggil data kita dulu. Data kita seperti data kemarin, data path loss. Kita panggil data kita X. X capital, S kecil, X adalah read.csv file choose. Oke, enter. Kita ambil data path loss dalam desibel, satuan desibel, X. Nah, kalau untuk melihat kepalanya, kita ambil hits X untuk mengetahui variabel yang diberikan oleh data. Ada variabel latitude, ada longitude, ada latitude, ada elevation, ada altitude, ada clutter hex, ada distance, dan ada patch loss. Nah, ini data patch loss yang akan kita gunakan. Karena dia terletak pada kolom ke-7, kita panggil X untuk yang kolom ke-7. Enter, X. Nah, ini dia data patch loss kita. Lalu kita ambil N, di mana N itu adalah panjang data. Kita ingin lihat berapa banyak data yang diberikan. N adalah 1450 data untuk patch loss panjang data dalam satuan desibel. Nah, setelah ini ada data, barulah kita masuk ke dalam cerita kita. Nah, cerita kita mulai dengan logistik. Nah, logistik didahului dengan mencari parameter menggunakan tools optim. Ingat, kita menggunakan log likelihood. Nah, log likelihood telah kita bahas tadi. Tinggal kita pindahkan ke dalam bahasa R, log likelihood. Ini LL, log likelihood, function par, dan seterusnya. Kita sebut dengan MLK, maksimum likelihood untuk logistik optim. Nilai awal 1 dan 1, untuk U adalah parameter kedua dan S parameter ke-1. Oke, ini FLK adalah fungsi densitas seperti yang diberikan pada riset artikel untuk logistik distribution. X kurang nu per S dibagi dengan S kali 1 per eksponen dan seterusnya. Setelah ini dapat, kita cobakan. Nah, kita cobakan teori kita. Oke, kita cobakan teori kita. LL kita runkan sampai MLK. Coba kita run. Oke, dapat MLK-nya berapa? Kita panggil parameter kita. Ternyata parameter 1 5, sekian. Parameter kedua 147 sekian. Oke. Setelah ini dapat, lalu kita akan buktikan dengan menggunakan histogram plot. Kita beri nama U-nya, S-nya, XI. Ingat, dalam membangun suatu fungsi density plot, haruslah kita lawankan histogram data sebenar dan fungsi densitas. Fungsi densitas untuk logistik seperti FLK. Ingat, FI-nya ambil sebanyak mungkin data, XI adalah sekuen 0 sampai 2 kali maksimum data berjarak-jarak 0,1. Jadi kita coba runkan ini, kita tengok hasilnya. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat logistik, wah, ini warnanya beda nih. Kita ganti warnanya dulu sesuai dengan
warna yang diinginkan, logistik pink. Oke, logistiknya pink. Ini kita ganti lines-nya pinks. Kita ganti warnanya dulu pink. Kita run sekali lagi. His program. Oke, run sekali lagi. Nah, ini dia. Jadi kalau kita lihat, yang warna pink ini adalah logistik. Oke, fungsi densitas atau model peluang logistik distribution. Yang batangan itu adalah histogram data sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, cukup baik logistik. Mampu dia menghampiri histogram dengan baik. Kalau kita bandingkan dengan sebelumnya, ini mendekati distribusi Weibull kan gitu ya. Kalau dengan cerita pertama, kalau dibandingkan dengan gamma dengan yang lain, log normal tentu lebih baik logistik. Tetapi dengan Weibull belum kita coba. Ke depan kan kita coba. Oke, setelah logistik kita dapat, kita cobakan lagi extreme distribution. Extreme distribution, ingat, rancang dulu likelihood. Ini likelihood ini adalah seperti yang kita bahas dalam penajaman teori extreme distribution tadi, tinggal pindahkan saja. Lalu kita jalankan program kita, MLV, kita beri nama MLV. Nah, MLV adalah maksimum likelihood extreme distribution. Kita lihat nilai parameter yang diberikan MLEV. Oke, parameternya konvergen. Oke, good. Untuk parameter 1 9,9, parameter 2 142. Luar biasa, extreme value juga mampu dihandle oleh Optim. Lalu kita coba gambarkan seperti tadi dengan memberi nama beta parameter ke-1, alpha parameter kedua, dan XI adalah sebanyaknya data. Lalu kita pasangkan antara histogram dengan FLV. FLV tadi adalah extreme distribution. Kita jalankan program kita lihat kembali, kita run. Oke, kita lihat, oh ini warnanya kok masih jauh. Kita ganti dulu warnanya orange. Mana warnanya? Orange. Kita ganti dulu ini menjadi oranye. Oranye, orange. Nah, kita run kembali histogram. Oke. Wah, oke. Ternyata dia juga mampu menghampiri cukup baik, tetapi tentu tidak sebaik dengan gamma. Nah, coba kita buat satu grafik ini, dua fungsi kita gambarkan langsung dalam satu grafik. Kita ambil grafik yang ini kita pindahkan aja. Ini lines, oke, lines kita copy, kita letak di sini lines, oke. Kita enter di sini Ctrl V, oke, ping, oke. Di sini legendnya ada extreme distribution, LWD, oke, legendnya extreme distribution untuk yang FLV, dan yang keduanya adalah logistic distribution. Kita mau menggabungkan logistic distribution, logistic distribution. Ini dua-dua. Oke, kita lihat yang satu warnanya orange, yang satu warnanya adalah tadi pink. Satu pink. Nah, ini pink. Nah, setelah kita gabungkan, coba kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Oke, kita run. Oke, telah berhasil. Nah, coba kita lihat. Jadi, di antara ekstrim dan logistik ternyata lebih baik untuk logistik distribution. Oke, kajian yang sangat menarik pada hari ini untuk mahasiswa yang mau mengadaptasi. Kita kembali buka program kita. Nah, ini kita buka R kita untuk mahasiswa yang mau mengadaptasi hasil dapatan kita pada hari ini untuk dua extreme distribution dan logistic distribution. Oke, Windows, kita buka patch loss. Nah, ini patch loss kita. Jadi ingat, yang pertama kita bahas adalah MLK, logistic distribution, MLK, terbalik. MLK, logistic distribution.
dengan nilai log likelihood yang telah kita tajamkan tadi di PowerPoint. Oke, kita tajamkan tadi. Lalu tinggal menggunakan optim dengan nilai awal 1,1. Jangan lupa berikan fungsi densitasnya seperti yang di riset artikel. Lalu gambarkan. Nah, yang kedua, dari ini ke sini adalah untuk extreme distribution. Dengan log likelihood yang telah kita rancang pada penajaman pada teori di slide PowerPoint kita. Oke, saya rasa apa yang kita bahas pada sore ini, penajaman untuk logistic distribution dan extreme distribution telah berjalan dengan baik. Akhirnya kita telah menguasai ke-6 model pada riset artikel ini. Mana yang terbaik di antara 6? Kita saksikan untuk cerita yang berikutnya di Rado Institute. Rado Institute undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.